Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Cianjur akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erna. Waalaikumsalam, Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Nah, baik Bu Erna. Hari ini kan Bu Erna akan melaksanakan coaching ya bersama Pak Ginggir. Namun sebelum Bu Erna dan Pak Ginggir melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan sebagai observer mungkin ya, dalam mengamati nanti kegiatan Bu Erna dalam coaching ini. Jadi sebagai tahap awal observasi ini, pertama saya akan menggunakan penilaian yang sudah disiapkan begitu. Kemudian saya juga akan mengamati nanti Bu Erna ketika menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dari informasi yang disampaikan oleh Pak Indi nanti. Kemudian dalam hal ini saya ingin bertanya kepada Bu Erna, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan nanti pada saat coaching dengan Pak Indi? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat nanti saya coaching yaitu saya ingin presence ya, kehadiran yang penuh, terus saya mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan, dan juga saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi itu ya, 3 poin mungkin ya. Nah, dari ketiga ini kira-kira apa yang akan lebih diunggulkan dari kompetensi ini? Yang mungkin lebih diunggulkan yaitu saya akan menjadi pendengar yang aktif ya, yang aktif, yang baik, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coaching bisa memberikan permasalahannya, mengungkapkan permasalahannya. Ya, baik Bu Erna, untuk kegiatan awal ini saya cukupkan sekian. Nanti setelah ini silakan Bu Erna melaksanakan coaching dengan Pak Ginggir dan nanti akan saya amati prosesnya seperti apa. Ya, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ginggir. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Erna? Secara kabar? Kabar saya baik. Pak Ginggir, dengar-dengar nih, katanya Pak Ginggir itu mencari saya, betul? Betul Bu, saya tuh mencari Bu untuk meluapkan apa unek-unek mungkin dalam hati saya. Gitu. Ya, mohon maaf kemarin saya belum bisa datang, kami ada kesibukan, jadi baru hari ini saya bisa datang untuk bertemu atau ngobrol-ngobrol dengan Pak Ginggir. Tapi di sini kita tidak punya banyak waktu nih Pak Ginggir. 10 sampai 15 menit lah kita ngobrol-ngobrolnya ya. Iya. Jadi apa nih yang ingin disampaikan oleh Pak Ginggir? Ya Bu, jadi saya tuh menginginkan di sekolah itu kan sekarang untuk perkembangan zaman yang sangat pesat. Saya itu ingin di sekolah itu menerapkan penggunaan teknologi baik bagi siswa maupun bagi gurunya. Jadi saya harap dari guru-gurunya mahir dalam menggunakan teknologi seperti itu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi dari permasalahan Pak Ginggir, jadi bagi saya menerapkan penggunaan IT baik kepada siswa maupun kepada guru dalam bahasa Jawa. Dan di sini Pak Ginggir ingin gurunya itu mahir dalam menggunakan IT.
dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Pak Ginggin harapkan? Yang saya harapkan, jadi untuk pembelajaran itu di dalam kelas, guru-guru itu tidak menggunakan lagi metode-metode yang konvensional gitu, seperti itu Bu. Namun yang saya harapkan yaitu guru-guru mampu memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah untuk memberikan metode untuk membantu memberikan pembelajaran kepada murid di dalam kelas, sehingga murid di dalam kelas itu termotivasi dan ceria gitu di sekolah itu, semakin semangat belajarnya gitu, seperti itu Bu. Pak Ginggin itu ingin ada perubahan. Nah itu betul Perubahan dari sekali. rekan-rekan sejawat. Jadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas ingin ada perubahan, jadi tidak menggunakan metode konvensional saja, Iya betul. tapi juga menggunakan IT, Iya mana betul. biar supaya siswa-siswa lebih semangat. Iya betul. Nah, jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Ginggin tentang perubahan ini bisa dikatakan dalam kondisi ini ada di level berapa kira-kira untuk rekan sejawat ini? Masih jauh untuk nilai yang sempurna ya Bu ya. Masih saya boleh katakan ya masih di angka 3 Bu gitu, karena ya kalau saya hitung itu baru 3 orang guru dari 10 yang sudah mahir atau aktif menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. Di sekolah dari 10 itu ada 3 yang Iya. sudah bisa IT. Iya, Jadi sisanya itu masih belum mahir. iya, Jadi masih di level 3. Iya. Ya. Jadi kira-kira kalau tadi itu ingin ditingkatkan ke level berapa nih? ya memang kalau diinginkan sih dari 10 ya ke 10 orangnya semuanya aktif menggunakan teknologi dan juga mahir gitu Bu. Nah namun untuk jarak jangka waktu yang cepat atau pendek, saya ingin mungkin di angka 8 atau 8 orang yang sudah mahir dan aktif menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran bersama murid. Jadi ini pagi itu ada perubahan di level 3, dari 3 mau naik ke level 8. Ya, Untuk semuanya bisa mahir. ya, Kira-kira nih dari untuk naik ke level 8, usaha apa nih yang sudah Pak Ginggin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? saya sering berkolaborasi bersama rekan-rekan di sekolah. Dari ketiga orang tersebut mungkin memang diantaranya saya itu sering melakukan kolaborasi dengan cara memanfaatkan media teknologi seperti itu. Nah, namun dari ketiga orang tersebut saya juga kadang suka berkolaborasi dengan guru yang lain yang belum memanfaatkan perkembangan teknologi, yaitu dengan cara mengajak gitu. Jadi kepada yang lain saya sudah mengajak mereka untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pembelajaran ini. Jadi ingin berkolaborasi ya. Ya, Berkolaborasi saya sudah berkolaborasi mengajak untuk menggunakan teknologi dalam kegiatan pembelajaran. strategi lain selain berkolaborasi untuk adanya perubahan dari rekan sejawat. Untuk cara yang lain juga saya suka memperlihatkan atau hasil belajar siswa atau metode pembelajaran saya gitu, suka di share di grup Bu. Jadi supaya guru-guru lain juga termotivasi gitu. Oh ternyata memang betul bahwa menggunakan teknologi dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi, siswa itu
termotivasi gitu, siswa menjadi lebih semangat dalam belajar. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu guru-guru yang lain juga tertarik untuk memanfaatkan berbagai macam teknologi yang ada di sekolah gitu, seperti itu. Jadi Pak Ginggin itu melihatnya dari hasil ya, Iya. hasil rencana aksi yang sudah dibuat oleh Pak Ginggin Ya. gitu, kepada rekan-rekan. Iya, betul. Ya. Jadi, melakukan kegiatan dan desain ke guru-guru biar Ya. supaya termotivasi. Iya, betul. Jadi jadi Pak Ginggin dari tadi ada berkolaborasi, terus ada strategi yang lain juga, ada media lain. Dari menurut Pak Ginggin yang nyaman untuk rekan sejawat itu yang mana yang dapat digunakan? Yang nyaman bagi saya yaitu dengan cara berkolaborasi gitu. Jadi dengan berkolaborasi kita lebih tahu kenapa saya memilih berkolaborasi, karena kalau kita hanya misalkan share hasil belajar kita bersama murid, saya kan tidak tahu perasaan guru-guru yang lain itu bagaimana, apakah memang tertarik seperti yang saya harapkan atau mungkin hanya atau acuh saja gitu, dengan acuh terhadap hasil dari pembelajaran saya menggunakan teknologi. Nah, dengan cara berkolaborasi jadi misalkan salah satunya dengan cara mengobrol dari hati ke hati bersama guru yang lain, dengan kemudian menggunakan teknik pendekatan coaching atau mentoring. Jadi saya tahu bagaimana guru-guru tersebut memahami akan manfaat yang besar dari teknologi. Bagus sekali, berarti Pak Ginggin di sini alhamdulillah ya. Berarti Pak Ginggin itu sudah mempunyai rencana aksi yang sangat baik dan juga sudah ada potensi nih dari Pak Ginggin untuk menciptakan perubahan. Adakah kendala yang dihadapi pada saat akan merencanakan perubahan tersebut? Rencana memang banyak sih sebetulnya Bu ya, namun kendala juga pasti tentunya ada. Nah, adapun kendala dari sekolah gitu yang saya hadapi di sekolah yaitu dari ketersediaan teknologinya mungkin. Jadi kalau saya misalkan menggunakan laptop, nah sedangkan laptopnya itu masih kurang, nah itu mungkin sebuah kendala juga gitu. Jadi kalau misalkan saya mau memberikan sebuah mentoring kepada 10 orang misalkan, kalau laptopnya 1 atau 2, itu menurut saya sih itu sebuah kendala juga gitu. Jadi mudah-mudahan kedepannya sekolah mendapatkan atau memiliki laptop yang cukup atau media lain mungkin seperti tablet, mungkin seperti itu. Kendalanya itu tentang kesediaan teknologi ya, Iya, laptopnya, sarana dan prasarana ya. prasarana yang ada di sekolah. Iya. Kira-kira nih Pak Ginggin memberikan support atau bantuan siapa dalam melaksanakan tujuan rencana tersebut? Nah, kebetulan kan di sekolah juga sudah ada 2 atau 3 orang yang sudah mahir gitu kan. Mungkin dengan cara berkolaborasi dengan 3 orang yang sudah mahir ini dapat mempermudah saya untuk memberikan mentoring kepada rekan-rekan yang lain seperti itu. Jadi berkolaborasi dengan yang sudah mahir untuk membantu rekan-rekan yang belum mahir. Bagus sekali. Berapa Pak yang direalisasikan? Rencananya saya harap sih secepatnya. Jadi kalau misalkan untuk secara ngobrol biasa mungkin besok juga bisa saya lakukan bersama dengan teman-teman yang 3 orang. Nah, untuk mentoring
lainnya, atau misalkan kalaupun tidak bisa mentoring dengan diskriminasi itu mungkin nanti ketika ada waktu jeda, seperti misalkan sebentar lagi kan akan ada PTS. Setelah jeda PTS mungkin saya akan laksanakan atau saya akan eksekusi gitu, seperti itu. Jadi dalam waktu dekat ini ya. Iya, insya Allah. Tapi nanti PTS. Iya, setelah PTS. Jadi tapi sebelum saya akan dan Iya. apa sih yang Bapak katakan? Atau misalkan Alhamdulillah Bu, setelah percakapan ini saya jadi memiliki ide lagi gitu. Yang awalnya saya itu memiliki harapan saja tanpa mempunyai solusi gitu. Sehingga yang saya pikirkan itu hanya hambatan dan hambatan saja gitu, sehingga cita-cita dan harapan saya itu tidak seperti sulit untuk tercapai. Namun setelah mengobrol dengan ibu, akhirnya terbukalah solusi-solusi berikut dengan langkah-langkahnya, sehingga mempermudah saya untuk mencapai ke sebuah tujuan. Alhamdulillah, pagi ini sudah mendapatkan solusi dan tujuannya yang baik dari akabat kita hari ini. Oke, terima kasih Pak Gigi, mudah-mudahan rencana dan tujuan pagi ini berjalan dengan lancar. Lain kali jika Pak Gigi masih ada yang mau kita ngobrol lagi atau perlu saran dari saya tunggu, kita nanti dapat bertemu lagi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya Bu Erna, kegiatan coaching antara Bu Erna dengan Pak Ginggin sudah selesai dilaksanakan. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan ya berkaitan dengan kegiatan tadi. Pertama, dari segi percakapan, alhamdulillah sudah sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disediakan. Kemudian setelah mengamati tadi apa yang dilontarkan, pertanyaan-pertanyaan Bu Erna ini alhamdulillah sudah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan dari Pak Ginggin ini. Kemudian jadi Koci juga nyaman sepertinya berbicara dengan Bu Erna ini, dan bisa berkembang potensinya. Ternyata Bu Erna mampu menggali potensi dari Pak Ginggin ini atau Koci ini. Kemudian berkaitan dengan kompetensi yang tadi Bu Erna ingin kembangkan, tadi saya berkaitan dengan mendengarkan secara aktif mungkin ya. Alhamdulillah ternyata setelah saya amati, Bu Erna mampu menjadi pendengar yang baik sehingga mampu mengantarkan Koci ini bisa menemukan solusinya sendiri untuk mengatasi permasalahan. Jadi mungkin dari observasi ini atau pengamatan yang saya amati dan kegiatan Bu Erna dengan Pak Ginggin sudah sangat baik sekali. Semoga kegiatan ini bisa tetap berjalan baik dengan Pak Ginggin atau dengan rekan-rekan lainnya. Mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sekian. Kita bisa bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih Bu Desi atas observasinya. Iya. Kita dapat bertemu kembali ya. Baik, kita tutup ya Bu Erna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum melaksanakan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Desi. Boleh Pak. Yang pertama yaitu saya akan mendiskusikan mengenai masalah rubrik penilaian. Kemudian coaching kita hari ini yaitu antara coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan nilai dan rubrik penilaian.
apakah penilaian tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu Desi. Baik, Pak. Nah, jangan lupa ya Bu, prinsip coachingnya diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan kepada Ibu Desi yaitu mengenai kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching kali ini. Untuk pola kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan ini, yang pertama itu dari risetnya Pak, kehadiran penuh ketika melaksanakan coaching ini, kemudian menjadi pendengar yang aktif mungkin, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Nah, lalu kompetensi mana yang lebih spesifik untuk Ibu Desi dikembangkan gitu? Dari 3 tadi yang sudah saya sebutkan, saya akan fokus pada pemberian pertanyaan yang berbobot Pak untuk coaching. Kemudian keterampilan dalam mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan dari coaching ini. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu, mengenai indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini. Apa itu menurut Ibu Desi? Dari kegiatan coaching ini mungkin indikator yang akan saya capai itu ketika coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya mungkin Pak. Itu paling. Ya, demikian praobservasi kali ini Bu Desi. Mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, terima kasih mungkin atas kesempatannya. Sama-sama, Silakan Pak. Ibu untuk melaksanakan coachingnya bersama coaching. Iya, baik Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam Ibu Desi. Gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin Ibu sempat bilang ke saya ya katanya ada yang mau diobrolkan. Betul Bu, kemarin saya ingin bertemu dengan Ibu karena Ibu sibuk sekali ya, tidak bisa. Jadi baru hari ini saya bisa bertemu dengan Ibu, mau ngobrol-ngobrol sama Ibu. Oh gitu. Ya mohon maaf sekali kemarin belum sempat ya untuk bisa meluangkan waktu. Tapi insya Allah hari ini saya siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu. Terima kasih Ibu. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan hari ini? Iya nih Bu, saya ingin menyampaikan dengan saya ada masalah di kegiatan saya di dalam kelas. Setiap hari saya memang ada masalah tentang kegiatan pembelajaran yang ada di dalam kelas bersama dengan murid-murid, karena saya beneran di murid-muridnya itu adalah anak-anak TK, usianya masih dalam ya 5 sampai 6 tahun, jadi dimana anak-anak mungkin karena masanya bermain gitu. Jadi pada saat saya akan memberikan kegiatan pembelajaran, anak itu selalu ramai, ada yang ngobrol, ada yang sambil bermain, jadi tidak fokus Bu pada saat kegiatan pembelajaran. Jadi saya ingin mendapatkan solusinya bagaimana ya biar supaya anak-anak bisa fokus dan kondusif di dalam kelas. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih ya Bu ya, kira-kira apa sih yang diharapkan dari Ibu dari percakapan kita hari ini? Yang diharapkan oleh saya ingin mendapatkan solusi atau perubahan lah dari kegiatan pembelajaran yang lebih kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan untuk anak pada saat mengikuti kegiatan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Nah, tadi setelah mendengar cerita Ibu tentang kondisi mungkin ya saat pembelajaran, kira-kira itu dari kapan ya? Kondisi kelas yang memang tidak kondusif itu apakah sudah lama? Apakah baru kali ini atau durasinya, frekuensinya itu sering atau seperti apa? Ya itu
Kadang-kadang Bu, mungkin karena pada saat lama itu mungkin karena saya menggunakan media yang kurang menarik linknya, jadi anak-anak itu jadi tidak fokus gitu mendengarkan, karena memang yang media yang saya gunakan tidak menarik untuk anak, jadi anak lamai gitu. Iya, jadi mungkin salah satu alasan mungkin Iya. atau penyebab dari ketidaktertiban itu mungkin dari strategi yang belum tepat mungkin ya. Kira-kira apakah ada ibu di kelas apa sendiri atau ada teman sendiri mengkondisikan Iya sih, saya kelas ya, saya memegang di dalam kelas itu 15 Bu, 15 murid saya sebagai wali kelas. Nah, kira-kira ketidakefektifan itu tingkatannya seberapa ini gitu kalau kita kasih angka misalkan ketidakefektifan. Jadi kira-kira ada di angka berapa nih? Kalau menurut saya ketidakefektifannya itu ada di tingkatan 6 Bu. Iya, 6. Kalau harapan ibu, keinginan ibu di kelas itu inginnya seperti apa? Harapan saya untuk ya supaya bisa kondisi dan ya ya saya udah sampai 8. Kalau 7 sampai 8 berarti deskripsinya itu seperti apa? Kalau digambarkan anak-anaknya seperti apa mungkin nanti di kelas dinilai 7 sampai 8 ini. 7 sampai 8 ini nanti kondisinya anak tertib Bu, mengikuti kegiatan pembelajaran, kondusif selama kegiatan pembelajaran dimulai dan fokusnya Bu. Jadi di dalam kelas itu benar-benar tertib dan kondusif. Nah, kira-kira apakah ibu pernah atau sudah menemukan atau pernah terpikirkan sesuatu mungkin ketika menemukan masalah tersebut, sempat tersirat mungkin harus seperti ini, apakah ada sedikit rencana mungkin yang sudah tergambarkan dari itu untuk mengatasi itu? Ada Bu, mungkin saya punya gambaran rencana. Mungkin saya akan mencoba untuk menggunakan IT gitu ya. IT betul Ya, karena kan di kelas juga di sekolah ada fasilitas televisi. Mungkin saya akan gunakan anak-anak menerima kegiatan pembelajaran dengan menggunakan audio visual. Jadi melihat, menonton gambar dan mendengarkan mungkin kan lebih menarik tuh ya untuk anak. Iya betul, apa yang Bu Erna utarakan menggunakan IT memang sepertinya akan lebih menarik siswa gitu ya, sehingga siswa tersebut bisa fokus. Mungkin mudah-mudahan itu bisa meningkatkan keefektifan dalam belajar. Nah, selain penggunaan dari media yang lebih menarik, kira-kira ada lagi nggak rencana atau strategi yang lain untuk memperbaiki kelas tersebut? Ada Bu, mungkin saya akan lebih inovasi ya, untuk membuat kegiatan pembelajaran yang lebih banyak dan menarik untuk anak, sehingga nanti anak punya minatnya ya, sesuai dengan minat anak, jadi akan lebih banyak inovatif yang saya buat di kelas Bu. Jadi mencoba lebih kreatif lagi merencanakan mungkin ya, merencanakan proses kegiatan pembelajarannya mungkin. Jadi tadi boleh saya review sedikit. Jadi ternyata dari Bu Erna sendiri sudah alhamdulillah ternyata sudah ada sedikit muncul ide ya, dimana dengan menggunakan media dan mencoba untuk mempersiapkan pembelajaran itu dengan lebih kreatif lagi. Oke. Nah, kira-kira dari rencana tersebut, kira-kira Bu Erna akan melaksanakan apa yang sudah direncanakan itu, kira-kira akan mulainya kapan? Saya akan mencoba mulainya mungkin dalam waktu dekat ini, 2 hari ke depan saya akan coba rencanakan. Kalau boleh tahu, apakah perlu bantuan orang lain untuk mempersiapkan ini? Kira-kira ada perlu bantuan? Perlu Bu, saya perlu bantuan dari rekan sejawat ya, untuk saya berkolaborasi tentang menggunakan IT ya Bu. Jadi nanti
tersusun dengan rapi, kemudian terjadwal juga akan segera dilaksanakan dalam 2 hari ke depan. Nah, kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan dulu, Pak Eni? Mungkin cukup untuk hari ini Mbak Ibu ya. Nah, gimana setelah kita ngobrol kali ini apakah sudah mendapatkan pencerahan atau seperti apa, atau masih kurang gitu? Alhamdulillah Ibu, setelah saya ngobrol dengan Ibu tentang permasalahan jadi saya sudah mulai terbuka gitu Mbak, menemukan solusi dari permasalahan saya. Bisa lebih enak lah sekarang. Long mungkin ya. Iya. Ya, mudah-mudahan apa yang permasalahan dari Bu Erna, kemudian rencana yang sudah ada mungkin yang dibuat oleh Bu Erna bisa terlaksana dengan baik dan dilaksanakan dengan sepenuh hati mungkin ya. Dan nanti saya tunggu kabarnya, perkembangannya seperti apa ketika sudah melaksanakan apa yang direncanakan. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Sudah mendengarkan saya. Ya. Mungkin untuk pembicaraan kita kali ini kita cukupkan sekian mungkin ya Bu ya, karena kebetulan saya ada kegiatan yang lain. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ketika mendengarkan Ibu mencurahkan permasalahan yang dihadapi. Mungkin nanti lain waktu kita bisa ngobrol. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bapak. Tadi saya sudah menyaksikan coaching antara Ibu Desi sebagai coach dengan Ibu Serna sebagai coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Desi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan yang sudah dilakukan pada saat coaching Ibu Desi selama tadi bersama dengan Ibu Suherna? Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Silakan. Alhamdulillah Bapak, dari kegiatan coaching tadi, indikator dan ketercapaian dari kegiatan tadi alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu dengan potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian dari proses kegiatan coaching ini pun alhamdulillah sudah sesuai dengan alur tirtanya Pak. Jadi coaching sudah menyampaikan tujuannya, kemudian pertanyaan pun saya coba untuk memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan yang dijawab oleh coaching juga sesuai dengan apa yang ditanyakan. Kemudian dari rencana juga alhamdulillah coaching mampu merencanakan apa yang akan dilaksanakannya dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang terakhir, coaching juga sudah menentukan mungkin ya kapan beliau akan melaksanakan apa yang direncanakan. Tanggung jawabnya Sudah terlihat gitu Pak. Nah, oke Bu Desi, menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching antara Ibu Desi bersama Ibu Serna itu sudah sesuai dengan alur kita ya. Nah, alurnya juga memang Ibu Desi juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Suherna. Kemudian Ibu Suhernanya pun menemukan solusinya sendiri. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup, Ibu Desi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Desi capai untuk ke depannya? Kompetensi yang ingin dicapai ke depannya, pertama tetap bisa membantu coaching untuk bisa menemukan solusinya dari setiap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dari coachnya juga bisa lebih lagi meningkatkan kemampuannya dalam menggali atau mengidentifikasi lebih jauh lagi dari coaching yang menghadapi suatu permasalahan tersebut.
Terima kasih Ibu Desi, semoga kita bisa melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi. Demikianlah observasi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ginggin. Waalaikumsalam Bu Erna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Bu Erna kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Pak Ginggin, sebelum kita melaksanakan coaching sebagai awal nih, pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu tentang rubrik penilaian. Boleh. Apakah sudah disiapkan rubrik penilaiannya? Sudah. Sudah, baik. Kalau gitu nanti pada saat coaching saya akan mengamati dan menilai Pak Ginggin sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti jadi saya akan mengamati bagaimana Pak Ginggin itu memberikan pertanyaan yang berbobot, serta nanti apakah coaching juga dapat merespon dari pertanyaan yang diberikan oleh Pak Ginggin. Jangan lupa dengan prinsip coaching ya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi pertanyaan yang pertama yang saya ajukan kepada Pak Ginggin, kompetensi apa nih yang nanti akan Pak Ginggin kembangkan pada saat coaching kali ini? Jadi yang akan saya tekankan yaitu mengenai kompetensi kehadiran secara penuh, Bu. Kemudian memberikan pertanyaan yang kreatif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus pertanyaan yang kedua nih, menurut Pak Ginggin indikator dalam pencapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Ginggin dapatkan dari proses coaching kali ini apa? Saya harap coach bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya dan menemukan langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Baik, Pak Ginggin, demikian perobservasi kita kali ini. Silakan Pak Ginggin melaksanakan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih. Pak Ginggin, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabar? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu Desi ngajak saya untuk ketemu. Ada apa sih? Atau apa yang mau diobrolkan sama Bu Desi? Iya Pak, sebetulnya ada sedikit unek-unek ya Pak. Saya butuh teman untuk siapa tahu dari sharing ini bisa menemukan solusi terhadap apa yang saya temui gitu di kelas. Kebetulan saya itu punya salah satu siswa, di mana siswa ini memang dari karakternya itu mudah sekali emosi. Jadi ketika contohnya ketika tersenggol saja oleh temannya, secara tidak sengaja, dia selalu lebih membalas dengan lebih lagi gitu kepada teman, padahal kan teman tersebut tidak sengaja gitu, secara tidak sengaja, tapi dia memang mungkin sifatnya yang masih egonya tinggi, jadi selalu membalas dengan yang lebih kepada teman tersebut sehingga menimbulkan perkelahian. Dan tidak hanya itu Pak, jadi terkadang karena sifatnya yang seperti itu, teman-teman yang lain pun kadang tidak mau mendekati atau berteman dengan anak ini. Gitu. Nah, jadi apa yang Ibu Desi harapkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya harapkan sih mudah-mudahan saya bisa menginspirasi bagaimana anak ini bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, sehingga akan membuat dirinya mungkin selamat dalam arti kehidupan yang akan datangnya di masa depannya ini. Dia tidak mungkin tidak memiliki sifat-sifat yang saat ini mungkin masih muncul, ya, jangan sampai terbawa sampai
dia dewasa gitu. Sejak kapan Ibu Desi merasa bahwa anak tersebut sikapnya seperti yang tadi Ibu Desi katakan? Sebetulnya saya sudah lama Pak tahu sifat dari anak ini, karena guru kelasnya itu ketika anak ini kelas 1 sudah sering bercerita di kantor bahwa terkadang anak ini sering berkelahi ketika waktu di kelas 1, bahkan sampai menggigit telinga temannya gitu. Iya, sampai seperti itu. Kemudian tidak hanya dengan teman sekelasnya, dengan kakak kelasnya pun beliau anak ini berani gitu untuk melawan gitu. Jadi kebetulan di tahun keempat anak ini di kelas 4 bertemu dengan saya, sehingga saya bisa lebih tahu lagi, tidak hanya sekedar mendengarkan tapi memang terlibat langsung di kelas dengan anak ini. Dan memang ternyata anak ini ketika saya pertama kali bertemu pun sudah disuguhi anak ini langsung berkelahi lagi dengan temannya gara-gara hal sepele gitu, karena mungkin ada temannya yang melaporkan bahwa dalam kelas dia bermain layangan. Mungkin karena tidak terima, akhirnya membalas si anak yang mungkin bercerita kepada saya. Padahal itu teh hal sepele mungkin ya. Tapi ya bagi saya tidak jangan sampai berkepanjangan gitu, jangan sampai sifat seperti itu terus dipunyai oleh anak ini, karena bisa merugikan anak ke depannya. Menurut Ibu Desi, latar yang membelakangi si anak tersebut itu sehingga memiliki sikap dan sikap seperti itu kenapa Ibu Desi? Sebetulnya saya juga pernah bertanya kepada wali kelas kami, ternyata memang anak ini bisa bersikap seperti itu karena mungkin katanya anak ini jauh dari kedua orang tuanya. Jadi sama kedua orang tuanya bercerai, kemudian dibawa sama ibunya. Iya. Tapi sama ibunya juga tidak dirawat, malah dititipkan di pesantren yang atas sekolah sekarang gitu. Jadi mungkin anak ini bisa bersikap seperti itu karena mungkin kurang perhatian gitu dari orang tuanya. Jadi anak ini bisa mencari perhatian dari yang lain. Gitu. Kalau menurut Bu Desi itu berarti ada tingkatan emosi yang tinggi pada diri siswa tersebut. Nah, kalau saya gunakan angka dari 1 sampai 10, berarti ada di angka berapa? Kalau tingkatan emosinya, kan kalau misalkan wah brutal sekali nih anaknya sampai di tingkat 10 gitu. Ada di tingkat berapa? Kalau untuk tingkat emosi dari anak ini sekitar 7 kali. 7. Ya, karena memang tidak setiap hari sih, tapi sekali-kali ketika ada sesuatu yang menyinggung dia, baru beraninya lebih-lebih gitu. Tapi ketika tidak ada yang berbenturan dengan dia, maksudnya masih baik, masih apa gitu, stabil, anak ini bisa tetap bergaul. Tapi ketika ada yang sudah mungkin dianya tidak nyaman ketika dilaporkan atau apa, keluar emosinya. Nah, yang diharapkan Ibu Desi setelah kita ngobrol ini, Ibu Desi berharap siswa tersebut berubah ke angka berapa? Minimal level emosinya itu bisa turun, jadi berangkat 3 atau 4 bisa sudah baik lah. Jadi anak ini ketika meskipun temannya bercanda, bisalah kita berlapang dada mungkin ya. Kalau untuk orang dewasa mungkin bisa ya, tapi mudah-mudahan dari sisi anak bisa langsung kebaikan lagi dalam membawa ketika ada temannya yang mengingat, dia bisa langsung sedikit meredam emosi. Rencana Bu Desi untuk memperbaiki sikap siswa tersebut apa yang akan Bu Desi lakukan? Kalau rencana terhadap anak tersebut sih, yang pertama saya ingin mencoba pendekatan ya Pak terhadap anak tersebut,
secara personal diajak ngobrol dalam waktu yang senggang, mungkin ketika dianya sedang santai atau dalam waktu istirahat, saya coba untuk sedikit mengobrol tentang kehidupan yang dia alami misalkan. Kemudian setelah pendekatan, saya coba untuk memberikan pemahaman bahwa dengan teman itu harus bagaimana gitu kan, harus saling menghargai, saling menyayangi, saling apa ya, saling menitipkan lah di kelas gitu, menjaga kebersihan. Dan ketika memang anak ini berulang misalkan di kelas, saya coba untuk melakukan teknik sedikit kepada mudah-mudahan ada perubahan lebih baik lagi ke depan. Ya, mudah-mudahan dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi dapat mempermudah Ibu Desi dan merubah sikap anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Ya. Namun sebelum kita lanjut Bu Desi, saya mau coba ini dulu, kita mungkin tenangkan pikiran kita dulu ya, untuk apa lebih lancar lagi gitu dialog kita ke depan. Bisa tarik nafas dulu Bu Desi. Tarik lagi Bu Desi. Gimana Bu Desi, udah tenang? Bisa dilanjut? Nah, rencananya sudah ada mungkin untuk menjalankan rencana Ibu Desi. Apakah mau dijalankan sendirian atau perlu bantuan orang lain, Ibu Desi? Kalau untuk dalam waktu dekat ini mungkin saya coba untuk sendiri dulu, karena ini membutuhkan secara personal mungkin ya Pak ya. Tapi kalau untuk dengan rekan sejawat lain dalam hal saling sharing gitu, langkah yang baik ketika meluruskan anak menjadi lebih baik. Jadi ada mungkin dua teknik gitu ya, teknik secara personal terhadap anaknya dan teknik dari saya dengan rekan sejawat untuk berkolaborasi mencari cara untuk bisa mengatasi anak. Untuk waktunya Bu Desi, mau kapan ini dilaksanakan dari rencana-rencana yang telah Ibu Desi paparkan tadi? Kalau untuk ke anak, ya mungkin secepatnya Pak, ketika ada waktu luang, saya coba untuk berdiskusi dengan kira-kira orang perasaan seperti apa, ketika belajar, siapa tahu anak itu punya perasaan yang bagaimana gitu ketika di kelas. Jadi pertama secepatnya dengan anak ini melakukan obrolan sederhana yang santai. Kemudian untuk mereka untuk berdiskusi dengan rekan sejawat juga sama, ketika kita action dengan anak juga kita harus persiapkan dulu apa yang akan disampaikan kepada anak dengan cara berkolaborasi sebelumnya dengan mereka. Dan kalau misalkan kita hitung-hitungan hari gitu atau tanggal, kapan yang tersebut akan dilaksanakan? Sekarang itu hari Kamis ya Pak ya? Iya. Paling saya coba untuk besok dengan guru untuk siapa tahu ada solusi yang lain kepada penanganan terhadap ini, dan mungkin keesokan harinya hari Sabtu saya coba untuk melakukan dan itu akan setiap hari berlangsung pada pemantauan. Baiklah Bu Desi, sebelum kita akhiri, saya mau mereview dulu hasil obrolan kita barusan. Jadi Bu Desi itu di sekolah memiliki anak didik yang memiliki sikap yang tingkatan emosinya cukup tinggi ya. Nah, yang Ibu Desi harapkan itu ada emosi juga tersebut ada di di level ketiga atau seperti itu kan. Jadi bahwa siswa tersebut mungkin ingin mampu mengontrol emosinya, terkontrol emosinya. Nah, untuk menjalankan harapan Ibu Desi,
Berarti Bu Desi tadi merencanakan akan berkolaborasi bersama rekan sejawat dan menggunakan pendekatan segitiga restitusi kepada murid tersebut, dan kemudian untuk tanggung jawab Bu Desi melaksanakan proses tersebut akan dilakukan besok bersama rekan sejawat. Kemudian lusanya akan pendekatan segitiga restitusi bersama dengan murid. Terima kasih Bu Desi. Bagaimana mungkin setelah ngobrol dengan saya? Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah berkenan mendengarkan apa yang menjadi permasalahan saya, dan yang saya rasakan setelah ngobrol dengan Bapak, ternyata saya sedikit long gitu ya Pak, sudah menemukan pencerahan kepada masalah saya yang dihadapi dengan salah satu siswa saya. Mudah-mudahan kedepannya siswa ini bisa lebih baik lagi. Saya yakin Ibu Desi bisa untuk mengendalikan emosi siswa tersebut, dan saya harap Ibu Desi mau berbagi lagi nih setelah kegiatan dilaksanakan, rencana-rencana Ibu Desi sudah dilaksanakan. Saya ingin tahu bagaimana hasil dari proses tersebut. Apakah siswa tersebut sudah berhasil atau belum? Sudah berhasilkah dalam mengendalikan emosi-emosi? Ya siapa, nanti saya akan kasih tahu ke Bapak perkembangan dari anak. Iya. Mungkin cukup sekian Bu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangannya. Dan terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ginggin. Waalaikumsalam. Baik, tadi Pak Ginggin sudah melaksanakan coaching ya dengan Ibu Desi. Iya betul. Sebelum penutupan nih Pak Gin, saya akan menanyakan beberapa hal tentang coaching setelah observasi. Jadi pertanyaannya, apakah Bapak sudah melaksanakan coaching terkait dengan indikator tercapaian? Iya, saya tadi sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta, kemudian menggali masalah dari coach dan memberikan kesempatan kepada coach untuk mencari solusi. Jadi oke. Jadi menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching Bapak dengan Ibu Desi sudah berjalan dengan baik. Bapak ini sudah bisa menggali potensi, terus permasalahan juga, dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga pertanyaan akhir nih tadi, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang nanti Pak Ginggin akan gali nih dalam dari kompetensi yang barusan dilakukan? Saya ingin lebih memahami coach dengan menghadirkan atau hadir secara penuh di depan coach, kemudian ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, lebih kreatif, mungkin itu. Baik sekali Pak Ginggin. Semoga kita bisa menjalankan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak Ginggin. Jaga observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup ya Pak Ginggin coaching kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.